Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku bakalan melihat sebuah video nih. Dan video kali ini yang berjudul luar biasa bangga. Ternyata orang Jepang ingin seperti Indonesia. Kira-kira seperti Indonesia yang gimana nih? Jadi sebelum kita lihat ini video, buat teman-teman yang udah memberi aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung aja dulu ya, kita lihat video kali ini. Let's go. Nah, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di dunia seleb. Bineka Tunggal Ika. Warga Jepang aku ini merasa lihat ini kayak Yerin ya, Yerin. Tak terbantahkan, Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam segala bidang. Salah satunya adalah teknologinya yang maju. Selain itu, Jepang juga mencetak sumber daya manusia berkualitas tinggi. Jepang juga unggul dalam sistem pendidikan. Bagaimana tidak, sekolah di Jepang memiliki standar dan mutu pendidikan yang berbeda dengan negara lainnya di dunia. Sehingga tidak heran jika di Jepang banyak melahirkan generasi berintelektual tinggi. Orang Jepang juga sangat dikenal memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Negara mereka juga didukung banyaknya destinasi wisata super bersih dan menarik. Jepang memang banyak keunggulan. Karena kelebihannya ini, Jepang sering menjadi negara percontohan bagi negara lain. Namun siapa sangka, di balik kehebatan negaranya, tak sedikit dari warga Jepang iri dengan keistimewaan yang dimiliki Indonesia. Walaupun terlihat sederhana, namun tak ada di negaranya. Terkadang kita tak menyadari kesederhanaan inilah membuat orang Jepang iri dengan Indonesia. Apa saja itu? Berikut adalah beberapa hal sederhana yang bikin orang Jepang iri dengan Indonesia. Oke, kita lihat bareng-bareng. Number one. Jam kerja. Dikenal dengan kemajuannya, orang Jepang bekerja tak kenal waktu. Meski mereka memiliki jam kerja, tak sedikit dari mereka yang harus pulang larut malam. Bahkan saking lelahnya mereka sampai tidur di dalam kereta. Sampai rumah mereka hanya akan tidur sebentar dan akhirnya berangkat lagi besok pagi sekali. Bukan itu saja, di Jepang juga sangat disiplin mengikuti aturan kerja yang sudah ditetapkan. Salah satunya job desk. Di Jepang para pekerjanya hanya mengerjakan satu pekerjaan yang sudah diterapkan oleh atasannya. Contohnya, jika pekerjaan yang ditetapkan atasan adalah A, maka yang dikerjakan juga harus si A, tidak boleh digantikan oleh orang lain. Sementara para pekerja di Indonesia tidak melakukan pekerjaan di luar job desk. Contohnya, jika karyawan tersebut bekerja di bidang yang sudah diterapkan, maka bisa saja dia disuruh-suruh untuk mengerjakan yang bukan di bidangnya. Ya, benar sih, benar nih. Kehidupan sekolah. Ketatnya sistem peraturan alam sekolah di Jepang membuat siswanya stres, berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Negara Jepang memiliki sistem pendidikan yang rumit, di mana banyak sekali tekanan yang dirasakan oleh pelajar. Pelajar di Jepang melakukan sejumlah kompetisi terutama dalam hal akademik karena mengingat mereka dituntut untuk selalu memahami setiap pelajaran yang diberikan. Sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia sangat berbeda jauh sekali, terutama jika kita melihat fenomena Indonesia saat ini. Perbedaan yang paling kental antara lain, pertama, sikap guru. Saat ini di Indonesia sikap guru selalu menjadi sorotan, karena sikap guru saat ini tidak boleh kasar terhadap muridnya sama sekali. Karena tidak etis kasar terhadap murid dan merupakan tindakan penganiayaan. Berbeda dengan di Jepang, hukuman fisik masih sangat kental. Bahkan International Study of Education atau ISE menyebut Jepang sebagai negara nomor 1 pelanggaran hak murid di dunia. Kemudian jam belajar. Jam belajar di Indonesia dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sementara di jam belajar Jepang mulai pukul 8.30 hingga 6 sore. Ini membuat para penggiat pendidikan di seluruh dunia mengancam jam pendidikan di Jepang merusak fisik siswa. Ketiga, sikap siswa. Di Indonesia hubungan guru dengan murid sangat harmonis, membuat siswa lebih bersemangat belajar dan dapat mengikuti proses pembelajaran. Sementara di Jepang, murid dan guru hubungannya adalah seperti robot dan pengendalinya sangat-sangat kaku. Keempat, mata pelajaran. Nah, ini dia adalah sisi positif dari Jepang. Hampir mirip seperti yang ada
di Amerika Utara dan Eropa, Jepang Tapi juga dengan begitu menerapkan mereka sistem tuh bisa penekanan menghargai pada gurunya ya. Kalau keahlian di sini para tuh yang siswanya jadi masalah dibandingkan sekarang guys, serba guru tuh tahu. kayak Jadi lebih mata pelajaran banyak yang siswanya diajarkan di yang sekolah adalah menginjak sangat harga dasar dan gurunya kebanyakan gitu. diarahkan Kan ke banyak tuh jurusan akhir-akhir ini tertentu. tuh Tidak itu seperti ya Indonesia yang masalah itu. bertumpuk semua mata pelajaran sampai siswa jadi puyeng sendiri. Di Jepang kerap ditemukan kasus-kasus perundungan di lingkungan sekolah. Oh, Bahkan hampir bullying. di setiap sekolah selalu saja ada murid yang dibully sehingga membuatnya tertekan. Akhirnya banyak dari mereka yang melakukan bunuh diri karena merasa tidak kuat lagi hidup di lingkungan yang serba mengikat dan membuatnya Di susah hidup sini dengan ada bebas. sih, tapi Inilah nggak yang banyak membuat Jepang juga. iri dengan sistem pendidikan di Indonesia. Iklim yang tropis. Oh, mereka iri sama iklim kita yang Orang-orang di tropis. Jepang menyukai alam yang tropis seperti di Indonesia. Mereka Kita suka kalau ke sana sekali ke asalnya pantai dan menghabiskan waktunya di sana. Mereka hanya ke pantai jika musim panas saja. Jika musim salju tidak bisa. Karena hal inilah mengapa musim panas adalah musim paling disukai oleh orang Jepang dan beberapa negara di sekitarnya. Indonesia memiliki musim panas yang sangat panjang. Sementara itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali pantai yang indah. Salah ya, satunya yang ada kalau di itu sih Bali. nggak bisa Maka tak dipungkiri ya. heran, akhir-akhir ini tulisan Sabdagara Sakura ini berbondong-bondong ke negara kita. Iklim yang tropis di negara kita juga membuat Jepang iri dengan Indonesia. Oke, next. Mata lebar. Mata lebar, apa nih mata lebar? Oh, bulat. Kebanyakan orang Jepang memiliki mata yang sipit. Akhirnya banyak dari mereka menyukai orang-orang yang memiliki mata lebar seperti orang Indonesia. Tak sedikit pula orang Jepang ingin melakukan kencan dengan orang bermata lebar. Mungkin untuk memperbaiki keturunan kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Hidup dengan keluarga. Hidup dengan keluarga. Banyak ya. orang menyangka bahwa masyarakat Jepang kebanyakan bersifat individualis. Ternyata orang Jepang mempunyai sifat rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi kepada keluarganya. Hal ini dikarenakan masyarakat ditekankan untuk memiliki rasa saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam keluarga. Di Jepang, seseorang lebih mementingkan kepentingan keluarganya daripada kepentingannya sendiri. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan sebuah perlakuan yang istimewa kepada sesama anggota keluarganya. Di Jepang juga ada budaya yang membuat orang berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Budaya ini berupa tindakan seseorang akan berpengaruh persepsi nama keluarganya di mata orang lain. Jadi penilaian terkait keluarga tergantung dari yang dilakukan oleh individu. Saat seorang anak telah berusia 20 tahun di Jepang, ia berhak untuk menentukan masa depannya. Biasanya anak yang telah berusia 20 tahun akan keluar dari rumah. Menjadi dewasa dan masih menumpang dengan orang tua adalah hal yang sangat memalukan. Wow. Kalaupun masih tinggal di rumah, mereka biasanya akan memberikan semacam kompensasi. Rumah tangga yang dibangun di Jepang merupakan keluarga inti sebagai model utamanya. Sehingga biasanya keluarga besar akan tinggal secara terpisah. Namun jarak yang dimiliki tidak terlalu jauh dan harus sering dikunjungi. Tapi mungkin ada masih juga satu komplek kemungkinan kali ya. kakek atau nenek dari pihak ayah untuk tinggal Atau satu bersama. kota. Kepedulian sosial yang tinggi. Kita semua tahu jika orang Jepang memiliki sopan santun dan tata krama yang baik. Namun tak semua orang di Jepang peduli dengan orang lain. Mungkin yang hidup di daerah pedesaan masih memiliki sifat ini. Namun yang hidup di kota, kepedulian kepada sesama sepertinya susah dilakukan. Mereka beranggapan jika hidup sendiri saja sudah susah, kenapa harus Di sini mengurusi mah orang juga lain? gitu ya, guys. Mereka Ya, tidak kalau di peduli kota jika mereka tuh tak ya. sekolah, tak kuliah, atau Siapa bahkan lo tak suka gue pulang ya? ke rumah. Secuek-cueknya orang Indonesia, kita masih berempati terhadap orang lain. Kepedulian dengan sesama masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Itulah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Walaupun bagi kita sudah biasa, namun bagi orang Jepang diam-diam mencintai hal-hal sederhana ini yang ada di negara kita. Nah guys, itu dia videonya udah kita lihat bareng-bareng ya. Tapi yang paling menarik tuh, yang istimewa tuh mungkin yang tropis kali ya, karena emang itu benar-benar sekali ya tropis. Ya, Indonesia ini pemandangannya bagus banget, pantainya banyak ya. Jadi kalau mereka iri dengan itu, wajar gitu ya.
Tapi untuk yang sikap yang anak sekolah tadi sih banyak juga sih minusnya kalau tempat kita, aku rasa sih. Ya memang terlihat akrab, banyak juga murid dan guru akrab, tapi nggak jarang juga banyak insiden di mana siswa atau orang tua siswa itu yang menganiaya guru, benar kan? Nah, untuk jam belajar sih tadi beda-beda ya kalau di Indonesia ya. Kalau tempat aku sih beda, anak SD pulangnya beda, anak SMP pulangnya beda, SMA juga pulangnya beda gitu. Karena tadi kalau tempat aku sih kalau untuk tingkat MTS dan MA itu pulangnya jam 4 sore guys. Kalau SD ya tergantung muridnya, kalau kelas 1 paling pulang jam 11-an, dan anak kelas tingkat-tingkatnya mungkin sekitar sampai zuhur kalau di sini sih. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you.